Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sobat-sobatku semuanya. Kembali lagi nih bersama saya Alimin Hakim dengan NIM 2110120120024 dari Prodi Teknik Geodesi angkatan 2020 Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Nah, dalam kesempatan yang baik ini izinkan Alimun untuk memberikan sebuah tutorial atau memberikan sebuah langkah-langkah gimana caranya sih untuk membuat sebuah pengelolaan atau pengolahan data NDVI atau Normalist Difference Vegetation Index menggunakan sebuah web yang berjudul Google Earth Engine. Nah, sebelum itu mohon teman-teman bisa like dan subscribe ya agar Alimun lebih semangat lagi memberikan sebuah tutorial-tutorial atau ilmu-ilmu yang Alimun punya gitu. Oke, langsung aja. Sebelum itu teman-teman harus terlebih dahulu nih mengetahui NDVI ini apa sih. Jadi NDVI ini merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi terkait vegetasi yang ada di suatu daerah. Nah, vegetasi tersebut kita identifikasi berdasarkan parameter sering atau tidaknya vegetasi tersebut mendapat sebuah cahaya dari sinar matahari gitu ya teman-teman, yang biasa disebut dengan proses fotosintesis gitu. Nah, di dalam NDVI ini menggunakan sebuah gelombang red sama near gitu teman-teman. Nah, langsung aja ya untuk caranya. Pastinya teman-teman harus mempunyai sebuah data citra terlebih dahulu ya untuk terkait daerah yang bakal diolah NDVI-nya gitu, vegetasinya. Nah, selain itu yang kedua teman-teman harus mempunyai line set. Nah, kalau aku nanti menggunakan line set 8 gitu ya. Terus yang ketiga pastinya teman-teman harus membuka ini ya, web dari Google Earth Engine. Tenang aja teman-teman, keuntungan dari Google Earth Engine ini tidak berbayar gitu. Jadi teman-teman bisa seleluasnya untuk mengelola baik itu NDVI, NDVI maupun LSD dan lain sebagainya. Nah, oke. Caranya pertama kita langsung ketik aja di web Google Earth Engine karena ini udah pencarian ada. Nah, kita masuk. Oh iya, sebelum masuk itu pastinya teman-teman kalau misalnya baru nih mau menggunakan Google Engine, teman-teman harus meregistrasi terlebih dahulu ya ke Google Engine-nya gitu. Nah, nanti akan ada sebuah konfirmasi atau verifikasi melalui email yang telah teman-teman berikan ke Google Engine gitu. Tenang aja, di sini sangat aman ya teman-teman. Oke, setelah masuk itu nanti akan ada platform dataset, kemudian ini komersial. Nah, kita ambil langsung ke sign up gitu ya untuk masuk. Karena berhubungan aku udah registrasi dan udah pernah memakai, jadi tinggal sign up. Nah, kita masuk ke 3D Code Editor. Oke, kita tunggu. Jadi di Google Earth Engine ini harus mempunyai koneksi yang bagus ya teman-teman, agar mempermudah dan memperlancar jalannya dari pengolahan NDVI melalui web Google Earth Engine ini. Nah, inilah tampilan pertama atau tampilan utama dari suatu Google Earth Engine. Di sini sudah ada beberapa tools ya, ada script, docs, asset, kemudian script, link, run, save, reset, publish, inspector, console, task dan lain sebagainya. Dan di sini sudah ada gambaran visualisasi daerah atau negara gitu ya teman-teman. Nah, langkah pertama untuk membuat atau pengolahan NDVI melalui Google Earth Engine ini, pastinya kita harus memasukkan data citranya terlebih dahulu atau data SKP gitu ya teman-teman. Nah, jadi aku menggunakan SKP Kabupaten Kendal, administrasi Kendal ya. Oke, kita masuk ke aset. Nah, kemudian kita new, kemudian kita masuk ke table upload, kita save file sini ya, bentuknya SKP, SHX, DPF, PRC, or zip gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah itu nanti bakal ada gini teman-teman. Karena kebetulan aku ini udah pernah memasukkan, jadi di dalam legasi aset itu nanti akan tersimpan sebuah SHP yang teman-teman telah masukkan. Jadi aku tinggal pencet aja nih ya, klik, kemudian bakal terlihat di tabel APD file ini daerah Kabupaten Kendal itu seperti apa bentuknya tuh bakal terlihat. Dan ini tabel ID-nya ada tanggalnya juga gitu ya, ada ukuran filenya. Nah, langsung aja kita import ya teman-teman. Oke, nah setelah diimport berhasil itu akan masuk ke dalam new script ini teman-teman, dimana untuk new script ini bisa digunakan tempat import sama
jalannya suatu interupsi yang kita inginkan gitu. Misalnya nanti kalau misalnya aku ingin menampilkan sebuah citra dan lain sebagainya gitu. Nah habis setelah itu kita masukkan sebuah lenset. Kebetulan aku ingin menggunakan sebuah lenset 8 level 2 ya, belum ada ya teman-teman. Nah aku enter, kita search, jadi otomatis Google Earth Engine ini akan langsung mencari terkait lenset yang kita butuhkan, baik itu lenset 8, 9 dan sebagainya. Oke. Nah ini banyak variasinya teman-teman, ada lenset 8 collection 2 tier 1 TOA reflectance dan lain sebagainya. Kita close aja, kita masuk ke level. Nah aku ingin menggunakan sebuah ini lensa 8 level 2 collection 2 sama tier 1. Oke, ini merupakan sebuah deskripsi dari sebuah lensa 8 level 2 collection 2 tier 1 ini. Nah sebelum kita impor pastinya kita harus tahu terlebih dahulu informasi yang lebih detail. Misal tadi kliknya ini ya teman-teman, klik di example, nanti akan muncul tampilan baru lagi. Tenang aja, ini buat membantu kita. Script-script yang muncul di dalam tampilan ini akan menjadi bahan utama kita sebagai untuk pengolahan NDVI gitu ya teman-teman kayak gini. Oke, kita import saja langsung. Oke, ini menandakan buat sudah berhasil ya teman-teman. Nah langkah berikutnya pastinya teman-teman harus mempunyai script dengan modal tadi itu ya. Nah untuk pertama mungkin aku mau mengecek terlebih dahulu biar Kabupaten Kendal itu langsung terlihat ya. Kebetulan aku juga udah membuat script ya untuk menampilkan sebuah data. Kita klik ini kanan, kita copy paste aja ya teman-teman. Nah, kita langsung pastekan, kita run. Apakah berhasil? Oh belum berhasil. Kenapa? Nah inilah tempat informasi ini berhasil atau tidak berhasil. Ini tidak berhasil karena ini web at layer yang kita mau ditampilkan itu berbeda. Karena ini variabelnya itu masih berbentuk tabel, harusnya disamain. Ini administrasi underscore Kendal. Oke, teman-teman bebas enak atau keinginan teman-teman mau dibuat namanya apa gitu kan. Tapi kalau aku ingin buat ini aja. Oke, akan muncul. Oke, muncul. Nah ini berarti menandakan bahwa program dari Google Earth Engine terkait perintahku untuk menampilkan daerah Kabupaten Kendal berhasil gitu ya teman-teman. 10 ini merupakan suatu ukurannya ya teman-teman. Dalam arti kalau misalnya 9 itu tidak apa-apa gitu, 8, 12, 11 boleh. Selanjutnya mungkin langsung aku masukin ya. Nah kemudian kita memanggil citra set 8 Kendal. Nah yang seperti tadi itu sebelum di sini ya teman-teman tadi memanggilnya. Jadi data ini tuh kita panggil, lenset ini tuh kita panggil ke dalam sebuah script ini, gitu ya. Terus, kemudian setelah langkah berikutnya setelah memanggil kita menggunakan filter citra berdasarkan wilayah. Jadi citra dari Kabupaten Kendal itu akan terfilter gitu secara otomatis oleh Google Engine dengan melalui buat script ini. Setelah itu kita filtering tanggal akuisisi. Nah ini untuk mengetahui terkait tanggal akuisisi dari citra tersebut dari Kabupaten Kendal itu kapan. Nah itu informasinya ada di sini teman-teman. Nah ini itu diketahui tahun 2021 bulan 5 tanggal 1 sampai 2021 bulan 6 tanggal 1 ya teman-teman. Oke, habis itu setelah melakukan filter data akuisisi kita melakukan cloud masking. Nah tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan cloud masking ini untuk mengurangi terkait distorsi dari atmosferik seperti relay scattering maupun aerosol scattering dan lain sebagainya gitu teman-teman, kayak debu, partikel dan lain sebagainya gitu ya. Cloud masking ini dapat dari mana? Cloud masking juga didapat dari sebuah script yang tadi informasi tadi gitu teman-teman. Setelah cloud masking maka kita melakukan klik citra Kendal. Kita mengkhususkan bahwa kita akan menampilkan sebuah citra dari Kabupaten Kendal. Nah setelah itu kita scaling faktor inilah yang menentukan terkait
brand berapa kita gunakan gitu. Jadi ini informasi scaling factor juga diketahui dari informasi script yang tadi aku tampilkan ya. Oke. Selanjutnya setelah scaling factor, kita untuk menampilkan citra atau SHP tersebut pada display gitu dengan map at layer lens clear gitu ya. Dan mungkin langsung aja aku copy sampai menampilkan citra ini ya teman-teman. Nah ini copy. Oke, kita pastekan. Oke, setelah itu kita run. Apakah berhasil? Oke, berhasil, tidak ada keterangan apapun atau terkait notis ya. Nah, karena tadi ada satu layer, kemudian setelah kita melakukan terkait scaling, kemudian dan sebagainya tadi parameter-parameter yang telah kita tambahkan di script, nah itu akan jadi dua layer teman-teman. Nah, sekarang untuk layer yang kedua ini kita rubah, ini kita checklist saja, kita rubah ya teman-teman. Nah, kita rubah terkait true color-nya. Nah, sesuai dengan yang ada di dalam script ini, map at layer ini map set apa ya? Itu kita menggunakan sebuah true color 432, RGB-nya 432 sesuai dengan resolusi spektralnya gitu ya teman-teman. Oke, kita rubah yang ini menjadi 4, ini menjadi 3, ini menjadi 2. Oke, customnya aku rubah jadi 100% agar visualisasinya lebih jelas. Ya, terus ini kita apply aja dan import. Kita tunggu hasilnya. Nah, berhasil. Hasilnya sudah terdapat visualisasi yang lebih menarik daripada tadi ya, sekilas hanya hitam semua. Sekarang menjadi ada tampilan-tampilan topografinya gitu ya teman-teman. Kita close. Nah, setelah ini kita melakukan pengolahan NDVI teman-teman. Nah, perlu kita ketahui juga NDVI ini kan menggunakan sebuah variabel near sama red ya. Nah, kita masukin, dan kebetulan juga udah aku buat scriptnya, sorry salah, paste. Oke, berhasil lah teman-teman, tidak ada keterangan apapun. Oke, untuk hitungan NDVI ini kita masukin juga, dan kita tampilan hasil NDVI. Oke, setelah berprogram. Oke. Nah, oke, kenapa tampilan NDVI ini di sini harus ini ya, minimal -1 sama maksimal 1 dengan palette itu sesuai dengan klasifikasi kita yang akan kita buat itu mau warna apa gitu ya. Dan ini aku buat red, orange, yellow, lime green sama green. Jadi merah, jingga, kuning, hijau muda sama hijau tua atau hijau biasa ya teman-teman. Oke, kita langsung run aja. Oke, tunggu. Oke, akan ada 3 layer ya teman-teman, yang dimana layer pertama ini sebagai data mentahnya, ke layer kedua itu setelah kita masukkan parameter seperti tadi scaling dan lain sebagainya. Yang ketiga ini NDVI image. Nah, NDVI image ini yang setelah kita masukin red, orange, yellow, lime green gitu ya teman-teman. Dan jadi sudah tampak nih mana nih dari daerah yang sekiranya vegetasinya sering terkena sinar matahari, melakukan proses fotosintesis maupun yang tidak. Nah, agar lebih jelas lagi, maka kita membuat sebuah legenda teman-teman. Oke, untuk membuat legenda ini scriptnya udah ada, tinggal aku copy paste aja. Copy, kita masukin. Oke ya, sebelum aku run, mungkin aku sedikit ingin menjelaskan ya, untuk map legenda NDVI ini harus NDVI ya, supaya di dunia. Kemudian ini juga value-nya NDVI Kabupaten Kendal. Terus yang paling terpenting ini value atau tujuannya itu untuk klasifikasi NDVI. Kemudian yang paling terpenting juga ini. Nah, untuk variabel class color ini harus sesuai ya teman-teman, sesuai dengan tadi yang aku masukin.
yang aku masukin warna merah, yellow gitu ya. Jadi warna untuk class colornya harus sesuai. Dan di sini aku kasih keterangan bahwa di FF0000 ini yang tadi misal red ini sangat jarang. Jadi maksudnya sangat jarang terkena fotosintesis atau melakukan fotosintesis gitu teman-teman. Ini sangat lebat gitu ya teman-teman. Oke, mungkin langsung aku run aja. Nah, keluar, muncullah, akhirnya berhasil ya teman-teman. Kita melakukan sebuah pengolahan NDVI (Normalis Difference Vegetation Index) dari Kabupaten Kendal. Jadi ini klasifikasinya sudah ada keterangannya ya. Kalau merah sangat ini sangat jarang, kemudian hingga itu jarang, sedang ini kuning, lebat dengan visualisasi warna hijau muda dan hijau tua ini sangat lebat. Nah, jadi memang memberikan sebuah realita bahwa data Kabupaten Kendal ini untuk klasifikasi NDVI-nya itu memang sangat lebat gitu untuk vegetasinya gitu. Dan saya juga kebetulan dari daerah Kendal sendiri dan mengakui bahwa daerah Kabupaten Kendal ini juga vegetasinya masih banyak dan masih lebat gitu. Baik, setelah klasifikasi NDVI telah dilakukan dan pengolahan NDVI telah dilakukan, maka langkah selanjutnya kita mengekspor sebuah data NDVI Kabupaten Kendal yang dari Google Earth Engine ke suatu artis ya teman-teman, buat dijadikan visualisasi gitu. Nah, mungkin berarti kita harus membuat sebuah script teman-teman. Nah, untuk scriptnya kebetulan aku juga udah buat nih. Ada ekspor map NDVI dengan ekspornya image to drive, karena bentuknya itu nanti sebuah gambar yang dimana itu langsung auto save ke save ke drive kita gitu teman-teman. Nah, image-nya itu judulnya NDVI, kemudian description-nya itu NDVI image, registration-nya itu administrasi Kabupaten Kendal karena aku menggunakan dari Kabupaten Kendal, dan next system-nya 1S13 teman-teman. Oke, itu langsung aja aku copy, kemudian aku pastekan ke script-nya ini ya teman-teman, dan kita jalankan run. Nah, kalau misalnya ini berjalan dengan baik atau scriptnya berhasil, itu di dalam sebuah keterangan task ini ada sebuah run gitu ya teman-teman. Nah, dimana kita harus meng-run terlebih dahulu gitu. Oke, mungkin kita run. Nah, untuk text name-nya itu kita rubah aja ya, kita rubah jadi NDVI Kendal, bebas terserah teman-teman. Kemudian skalanya itu aku rubah jadi 30, kemudian drive foldernya itu auto set ke ke folder kita, namanya aku sesuaikan aja, ini NDVI Kendal. Dan untuk file formatnya itu bentuknya dalam GeoTIFF gitu. Terus kita run. Oke, kita tunggu ya, karena proses dari run ini membutuhkan beberapa waktu agar berjalan gitu, tergantung dari koneksi atau internet dari teman-teman gitu ya. Kita run aja. Oke, ini udah mulai berjalan ya teman-teman, udah kan dalam bentuk kayak loading di sini. Nah, sekali lagi untuk pengolahan NDVI ini menggunakan Google Earth Engine ini tidak berbayar gitu teman-teman, alias gratis. Nah, teman-teman bisa mengolah apa aja, baik itu NDVI, buat klasifikasi, vegetasi, kemudian NDVI maupun LSD. Nah, ini karena belum udah berhasil, ini bakal ada sebuah settingan yang lagi memutar ya. Ini menandakan bahwa lagi memproses, dan kalau misalnya ini udah berhasil itu akan ada tanda checklist. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kebetulan aku juga udah download ya, jadi auto save ke Google Drive ini, dan aku udah download juga gitu untuk gambar dari NDVI Kendal dalam GeoTIFF ini. Terus langsung aja kita menuju ke artis ya.
Nah, artis yang aku gunakan kebetulan 10.8 gitu ya. Kemudian kita add data. Nah, kita pilih dari NDVI Kendal, kemudian add. Oke, kalau berhasil akan muncul sebuah tampilan daerah Kabupaten Kendal, teman-teman. Terus kita ganti visualisasinya, properties ya. Tadi klik kanan, kemudian properties. Kita masuk simbologi, kemudian kita masuk ke classify. Nah, classify ini sesuai dengan klasifikasi yang telah kita buat di Google Earth Engine. Nah, ini langsung kelima ya, otomatis. Kita membuat color range-nya karena hijau tua aku buat itu ya, buat paling tinggi, maka hijaunya tetap paling kanan. Apply. Oke. Nah, inilah visualisasi dari pengolahan NDVI di melalui Google Earth Engine dan di convert atau di ekstrak ke sebuah ArcGIS gitu, teman-teman. Ini ada warna hijau, kemudian ada warna kuning, warna merah jarang ya, sangat jarang, kemudian ini hijau tua. Ini merupakan sangat lebat gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian saja tutorial maupun ilmu-ilmu yang saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya maupun teman-teman semuanya ya. Oke, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.